Halo semuanya, kembali lagi di Cawan Belajar Online ya. Apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berbagai perlawanan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah. Namun bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Yuk kita simak perjuangan rakyat melawan penjajah. Ada banyak sekali perlawanan rakyat Indonesia yang dilakukan terhadap penjajah. Pada mulanya rakyat Indonesia selalu kalah. Hal ini disebabkan perlawanan rakyat yang masih bersifat kedaerahan sehingga mudah dikalahkan oleh kekuatan penjajah yang lebih besar. Sifat kedaerahan di sini adalah perjuangan rakyat yang masih bersifat sendiri-sendiri dan terpisah sehingga tidak bekerja sama atau berkoordinasi dengan wilayah yang lain. Akhirnya kekuatan perlawanan menjadi lebih lemah dan mudah dikalahkan oleh penjajah yang lebih besar dan terorganisir. Namun walaupun sifatnya masih kedaerahan, perjuangan tersebut tetaplah penting karena merupakan awal berkobarnya semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Perlawanan rakyat yang masih bersifat kedaerahan antara lain ada perlawanan dari rakyat Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Selatan, dan juga Maluku. Yuk kita mulai bahas satu persatu mulai dari perjuangan rakyat Aceh ya. Yang pertama, perjuangan rakyat Aceh dipimpin oleh Teuku Cikditiro, Panglima Polim, Teku Umar, dan istrinya yaitu Cuk Nyadin. Mereka menggunakan taktik perang gerilya dengan cara masuk ke hutan-hutan agar tidak mudah ditangkap. Perlawanan ini berlangsung dari tahun 1881 sampai dengan 1903. Belanda mengirim Dr. Snoek Hurkronje untuk mempelajari kehidupan rakyat Aceh agar dapat memenangkan perang. Hasil pengamatannya menyebutkan bahwa ulama dan pemimpin adat berperan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh dan memutuskan untuk membuat pasukan anti-gerilya yang bernama Marsose. Akhirnya Belanda berhasil menundukkan rakyat Aceh di bawah kekuasaannya. Yang kedua adalah perjuangan rakyat Sumatera Utara pada tahun 1878 sampai dengan 1907. Perjuangan rakyat Sumatera Utara dengan Belanda dipimpin oleh Raja Tapanuli yaitu Sisingamangaraja XII. Perang ini terjadi akibat keinginan Belanda untuk menguasai Tapanuli. Belanda di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel menyerang Pakpak Sumatera Utara. Akibatnya, Sisingamangaraja XII gugur dalam serangan ini. Selanjutnya yang ketiga adalah perjuangan rakyat Sumatera Barat di tahun 1803 sampai dengan 1837. Belanda menjalankan politik adu domba terhadap kaum Ada dan kaum Padri yang ada di daerah Minangkabau, sehingga terjadilah perang yang disebut Perang Padri. Setelah menyadari tindakan adu domba Belanda, kedua kaum tersebut kembali bersatu. Akan tetapi Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap, diasingkan, dan akhirnya wafat di Lotak Minahasa, Sulawesi Utara. Selanjutnya yang keempat adalah perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Belanda berusaha menguasai kerajaan Banjar dengan cara memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Perjuangan rakyat Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh Pangeran Antasari dengan cara menyerang pos-pos Belanda di berbagai tempat. Belanda berkali-kali membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah tetapi selalu ditolak. Namun pada tahun 1862 Pangeran Antasari wafat. Dan perjuangan diteruskan oleh teman seperjuangan dan putra dari Pangeran Antasari seperti Gusti Mat Seman, Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antung Durrahman. Yang kelima merupakan perjuangan rakyat Jawa pada Juli 1825 hingga Maret 1830. Perang rakyat Jawa di daerah Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi karena Belanda yang ingin membangun rel kereta api memasang patok jalan di atas tanah leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda menerapkan taktik benteng stelsel, yaitu taktik Belanda yang membangun pos atau benteng di setiap sudut kota untuk mempersulit ruang gerak pasukan Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi hampir di seluruh rakyat Jawa. Dalam memimpin pasukan, Pangeran Diponegoro dibantu oleh Kiai Mojo dan Sentot Prawirodirjo. Belanda akhirnya menggunakan cara licik dengan berpura-pura mengajak Pangeran Diponegoro berunding, namun ternyata Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Lalu beliau wafat pada Januari 1855. Selanjutnya yang keenam adalah perjuangan rakyat Bali pada tahun 1846.
Di wilayah perairan Bali berlaku hukum tawan karang, yaitu Kerajaan Buleleng berhak memiliki kapal yang terdampar di wilayahnya. Belanda menolak menyerahkan kapalnya dan meminta Raja Buleleng untuk menghapus hukum tersebut dan mengakui kekuasaan Belanda. Rakyat Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik berperang di sekitar benteng Jagaraga yang dikenal dengan nama Perang Puputan Jagaraga. Namun perlawanan rakyat Bali berakhir dengan dikuasainya benteng Jagaraga oleh Belanda. Selanjutnya yaitu perjuangan rakyat Maluku pada tahun 1817. Maluku merupakan daerah utama penghasil rempah-rempah. Di Maluku terdapat pelayaran Hongi untuk menguasai perdagangan gelap. Belanda melalui Van den Berg memaksa rakyat Maluku untuk kerja rodi dan menjadi tentara Belanda di Pulau Jawa. Rakyat Maluku di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Patimura menyerang Belanda di benteng Duurstede. Namun akhirnya Patimura berhasil ditangkap oleh Belanda. Selanjutnya adalah perjuangan rakyat Sulawesi Selatan dari tahun 1666 sampai dengan 1669. Sultan Hasanuddin adalah penguasa kerajaan Goa di Sulawesi Selatan yang terkenal karena perlawanan gigihnya terhadap kolonialisme Belanda pada abad ke-17. Belanda melalui VOC berusaha memonopoli perdagangan di wilayah timur Nusantara termasuk Sulawesi. Sultan Hasanuddin menentang upaya ini karena Goa merupakan kerajaan maritim yang kuat dengan jaringan perdagangan yang luas. Perlawanan Sultan Hasanuddin mencapai puncaknya dalam Perang Makassar. Konflik ini melibatkan Belanda yang bekerja sama dengan sekutu lokal, terutama kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arung Palaka. Meski Sultan Hasanuddin menunjukkan keberanian dan kemampuan militernya yang hebat, VOC akhirnya berhasil menguasai benteng utama kerajaan Goa, yaitu Benteng Somba Opu pada tahun 1669. Setelah itu Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Goa karena VOC mendapatkan kendali penuh atas perdagangan di wilayah tersebut. Sultan Hasanuddin kemudian dijuluki ayam jantan dari timur karena keberanian dan kegigihannya dalam melawan dominasi kolonial. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan materi tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih kakak ucapkan dan nantikan video-video berikutnya.